Buntut dijambretnya HP Otang terkuaklah tentang siapa dalang dari penjambretan HP Otang. Akhirnya Otang bisa menangkap para pelaku jambretnya. Informasi ini Otang dapat dari penelusuran HP yang ditemukan di tukang penjual HP bekas di Pasar Loak. Dari situ Otang bisa menemukan penadahnya. Dari informasi penadah, Otang bisa mengetahui siapa saja penjambretnya. Hingga akhirnya Otang bersama kawan-kawan memburu para pelaku jambretnya. Dan akhirnya Otang berhasil menemukan jambretnya dan tanpa basa-basi para penjambret langsung diajak olahraga. Dan mereka pun kalah dan membocorkan siapa dalang di balik penjambretan itu. Terungkap bos kecilah yang jadi dalangnya. Yang tiada lain adalah Tony. Mendengar hal itu Otang dan kawan-kawan marah dan segera pergi menuju terminal untuk bikin perhitungan dengan Tony. Bergegaslah Otang dan kawan-kawan pergi ke terminal. Sesampainya di terminal tanpa basa-basi Otang langsung menyeret Tony ke WC umum. Dan di dalam WC Otang menghajar Tony tepat di mulutnya karena Tony tutup mulut. Akibat dihajar Otang mulut Tony menjadi juding alias bengkak kayak bebek. Dan Tony menutupi mulutnya. Setelah itu Tony pergi meninggalkan terminal diikuti Boy, teman setianya. Keesokan harinya Boy dan Tony merencanakan untuk mengarang cerita mengenai Otang ke Kang Cecep. Tony dan Boy akhirnya menelpon Kang Cecep. Lalu mengarang cerita bahwa Otang telah melakukan makar terhadap Tony sebagai pemimpin di terminal. Dan meminta Kang Cecep untuk memberi perhitungan terhadap Otang. Mendengar hal itu Kang Cecep langsung menelpon Otang untuk klarifikasi. Namun ketika ditelepon Otang HP-nya tidak aktif. Akhirnya Kang Cecep berinisiatif mengadakan pertemuan bertiga antara Otang, Tony dan Kang Cecep agar clear masalahnya. Kang Cecep memutuskan pertemuan berlangsung di terminal untuk mengklirkan permasalahan Otang dan Tony. Akhirnya berkumpullah Kang Cecep, Tony, Otang, Encuy dan Boy. Awalnya Kang Cecep bertanya kepada Tony kenapa sampai Otang nonjok mulut Tony sampai juding. Tony menyebut bahwa peristiwa tersebut terjadi karena Otang ingin merebut posisinya sebagai pemimpin. Lalu Kang Cecep bertanya kepada Otang. Otang menjawab dengan menjelaskan kronologi kejadian dari awal sering dibuntuti preman bayaran Tony sampai dijambretnya HP Otang. Dari penjelasan kedua belah pihak Kang Cecep memutuskan untuk membela Otang. Akhirnya mereka semua bubar setelah pertemuan itu. Sepeninggal Tony dan Boy, Kang Cecep mewanti-wanti Otang agar waspada dengan Tony. Karena hematnya, Tony tidak akan tinggal diam dan akan membuat perhitungan dengan Otang. Sementara itu di pihak Tony, setelah mendengar keputusan Kang Cecep, Tony dan Boy merasa jengkel. Dan akhirnya Tony dan Boy merencanakan balas dendam kepada Otang. Benar saja Tony langsung menemui preman bayarannya untuk melakukan pembalasan kepada Otang. Buntut dijambretnya HP Otang terkuaklah tentang siapa